Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar, NPM 231040049, jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Stratifikasi dan Perubahan Sosial. Stratifikasi dan perubahan sosial. Stratifikasi sosial, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Konsep stratifikasi: kelas sosial tinggi, kelas sosial menengah, kelas sosial bawah. Proses terjadinya stratifikasi sosial: yang pertama terjadi secara otomatis atau alamiah. Yang kedua terjadi karena pembentukan untuk mencapai tujuan bersama. Sifat-sifat stratifikasi sosial menurut Suwerjono Suekanto: yang pertama stratifikasi sosial tertutup di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Yang kedua stratifikasi sosial terbuka, bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Yang terakhir stratifikasi sosial campuran, kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Unsur-unsur lapisan masyarakat adalah kedudukan, status, dan peranan role. Lapisan yang sengaja disusun, mobilitas sosial. Dalam masyarakat Eropa dikenal 4 kelas. Yang pertama kelas menengah berpendidikan. Yang kedua kelas menengah ekonomi. Yang ketiga kelas pekerja, dan yang terakhir kelas bawah. Bentuk stratifikasi sosial berdasarkan mata pencarian. Ada golongan elit, golongan profesional, golongan semi-profesional, golongan tenaga terampil, golongan tidak terlatih. Berdasarkan kriteria pendidikan, masyarakat berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, berpendidikan menengah, dan yang terakhir masyarakat tuna akasara. Adapun berdasarkan ekonomi, kelas sosial atas, kelas sosial menengah, kelas sosial bawah. Adapun berdasarkan kriteria politik menurut Robert, kekuasaan membentuk dan terdiri dari 3, yaitu tipe kasta, tipe oligarki, dan yang terakhir sistem demokrasi. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial terjadi karena adanya perbedaan dalam penghormatan. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat sistem kasta dan masyarakat yang lapisan sosialnya berdasarkan kepemilikan tanah. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial: harta, suatu penilaian yang mencolok untuk mengukur strata. Adapun jenis kelamin, sebagian orang berpendapat bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu rumah tangga. Pendapat itulah yang menyebabkan stratifikasi antar jenis kelamin. Adapun umum, biasanya penyebab terjadinya berada di sekitar kita. Adapun kemampuan yang akan kita punya akan menyebabkan perubahan stratifikasi sosial. Dan yang terakhir fisik. Fisik bagi orang yang memiliki kekurangan fisik akan sedikit lebih sulit untuk menaikkan stratanya. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Adapun beberapa definisi perubahan sosial dari berbagai sosiolog. Yang pertama Kingsley Davis, yang kedua John Lewis Gilling dan John Philip Gilling, yang ketiga Robert M. Max Lever, yang keempat Seo Marjan, dan yang kelima William F. O. Gibbon. Faktor yang menyebabkan terjadi perubahan sosial: dari internal, bertambahnya dan berkurangnya penduduk, pertentangan. Dari eksternal, lingkungan alam fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dampak perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial: 1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran pendidikan dan politik yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, timbul kesadaran menghargai waktu pada lapisan masyarakat.
Adapun dampak negatif perubahan sosial: 1. Memicu adanya kerusakan lingkungan. 2. Timbulnya permasalahan sosial baru karena terdapat perubahan pada nilai, aturan atau norma dan kondisi kebudayaan. Yang ketiga, adanya perubahan tingkah laku yang dianggap menyimpang. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.